我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heaven versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan gak lupa juga terima kasih buat kalian yang udah nyawer kopi buat Mimin. Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlanjut di mana sosok kuat dengan aura yang sangat menakutkan telah sampai di arena. Raungan gemuruh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di atas langit ibu kota Tianbei. Hal itu menyebabkan seluruh orang menjadi hening sejenak. Banyak tatapan yang samar-samar membawa kejutan ditembak ke arah suara tersebut berasal. Tak lama percakapan di antara banyak orang pun segera terdengar dengan berkata bahwa sebenarnya yang datang ini adalah Hong Tianxiao. Tanpa diduga ia juga telah ikut masuk ke dalam pertempuran. Sepertinya bocah kecil yang bernama Xiaoyan itu akan sial kali ini. Hong Tianxiao dikabarkan telah menjadi bintang 5 dozong dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada Chen Yun. Meskipun Xiaoyan telah mendapatkan bantuan dari boneka tersebut, sepertinya ia tidak akan mampu menahan serangan dari 2 elit dozong sekaligus. Di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan percakapan yang terjadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit mengencang dan berpikir jika saja dokter peri kecil ada di sini atau jika Tianhuo Zunzi sudah bangun, ia tidak perlu takut lagi pada leluhur klan Hong. Namun sangat disayangkan dokter peri kecil telah menghilang dan Tianhuo Zunzi pun belum bangun dari tidurnya. Saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan kesulitan mengalahkan 2 elit dozong dengan hanya mengandalkan Earth Demon Puppet kecuali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame gabungan dari 3 api surgawi. Namun tentu saja hal itu akan memiliki dampak setelah Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame gabungan 3 api surgawi, maka ia akan segera melemah. Selain itu, mengingat tempat ini adalah markas dari klan Hong dan juga tidak jauh dari pavilion petir angin, maka hal itu akan sangat merepotkan. Akhirnya Xiaoyan pun berpikir sepertinya ia harus segera mundur untuk hari ini. Tatapannya dengan cepat beralih ke arah Earth Demon Puppet yang sedang bertarung sengit dengan Chen Yun. Alis Xiaoyan tanpa sadar mengerut ketika menyadari sepertinya Chen Yun telah menyadari apa yang diniatkan oleh Xiaoyan. Hal itu dikarenakan Chen Yun benar-benar menahan pergerakan dari Earth Demon Puppet agar tidak diambil oleh Xiaoyan. Ekspresi dingin pun seketika melonjak dari Xiaoyan, kemudian ia pun segera berteriak bahwa Chen Yun benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan lonjakan energi di tubuh Xiaoyan tersebut, Earth Demon Puppet tanpa sadar segera meningkatkan kekuatannya dan mulai menyerang ke arah Chen Yun. Seketika Chen Yun pun terkejut merasakan serangan kuat yang baru saja melonjak dari Earth Demon Puppet. Sementara itu di sisi lain, suara kecemasan yang bersumber dari Han Chi pun segera terdengar. Ia meminta Xiaoyan untuk tidak menunda waktu lagi dan segera pergi untuk melarikan diri. Akan sangat terlambat jika Xiaoyan masih menunda waktu kepergiannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat Han Chi mulai berteriak. Ia merasakan bahwa ia telah terkunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tersebar di langit. Bahkan jika Xiaoyan berbalik dan pergi sekarang, sepertinya pihak lain akan cepat untuk menyusulnya. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya ke arah lubang besar dan seketika kekuatan hisap melonjak menarik tubuh Hong Li. Xiaoyan pun segera tertawa dingin kemudian berkata bahwa Hong Li benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat. Namun hal itu percuma karena sebentar lagi ia akan benar-benar mati. Saat ini tubuh Hong Li benar-benar kepayahan dengan nafas yang pendek dan mata yang berkedut ketika ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu, suara tajam dan angin kencang bergema di langit setelah Xiaoyan meraih tubuh Hong Li. Sosok samar-samar pun melesat ke arah Skystone Stage dengan cara seperti kilat. Sosok tersebut pun segera melihat orang yang dipegang Xiaoyan kemudian berkata agar Xiaoyan melepaskan orang tersebut dan ia akan membiarkan Xiaoyan mati dengan cepat. Di sisi lain, Chen Yun merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar suara tersebut. Tatapannya segera mengarah ke Hong Tianxiao, kemudian ia pun berteriak memberitahu bahwa semua orang-orang dari klan Hong telah dibunuh oleh bocah tersebut. Ledakan segera terjadi bersamaan dengan perkataan Chen Yun yang baru saja selesai.
Tinju kuat dari manusia silver segera menghantam lengan dari Chen Yun hingga ia pun terpental dan seutas darah keluar dari mulutnya. Melihat hal tersebut, pria berjubah merah bernama Hong Tianxiao pun seketika terkejut. Secara alami ia menyadari bahwa sepertinya saat ini Chen Yun benar-benar ditekan oleh sosok silver tersebut. Chen Yun pun segera berteriak agar Hong Tianxiao segera bergerak karena boneka tersebut dikendalikan oleh bocah di hadapannya. Selama bocah tersebut ditahan, maka boneka ini juga akan berhenti. Chen Yun lanjut berteriak agar Hong Tianxiao segera menghabisi bocah tersebut karena jika tidak, bocah tersebut akan segera menghancurkan klan Hong sampai tak tersisa. Tatapan Hong Tianxiao pun segera menatap ke arah Xiaoyan yang masih tanpa ekspresi. Sementara itu Xiaoyan di sisi lain segera melirik ke arah Chen Yun yang benar-benar ditekan oleh manusia silver miliknya. Melihat situasinya, Xiaoyan segera berpikir bahwa sepertinya Earth Demon Puppet akan mampu membunuh Chen Yun jika diberikan sedikit waktu. Meskipun ia tidak mati dengan serangan manusia silver, namun setidaknya ia akan terluka parah setelahnya. Namun tentu saja pria tua di hadapan Xiaoyan tidak akan memberi waktu dan pasti akan segera menyerangnya. Benar saja, tak lama setelah itu Xiaoyan melirik ke arah Hong Tianxiao yang ternyata sudah melesat ke arahnya. Xiaoyan pun menatap tajam ke arah Hong Li sebelum akhirnya ia tersenyum sinis dan meletakkan telapak tangannya di dada Hong Li kemudian melesatkannya seperti peluru ke arah lain. Xiaoyan segera berkata bahwa ia telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Hong Li dan jika tidak dicegah maka tubuhnya akan meledak. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Hong Tianxiao pun segera berhenti dan membalikan badannya kemudian melesat ke arah tubuh Hong Li. Xiaoyan pun segera tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya melesat ke arah Chen Yun. Tangannya membentuk sebuah segel membuat Chen Yun seketika merasakan keterkejutan. Chen Yun benar-benar kebingungan dicampur dengan rasa takut setelah menghadapi Xiaoyan dan Earth Demon Puppet di hadapannya. Tak lama setelah itu, pukulan pun segera melesat ke arah Chen Yun mengakibatkan ia pun terpental sangat jauh. Pukulan dari Earth Demon Puppet benar-benar membuat Chen Yun kelelahan dengan doki yang berhamburan ke segala arah. Perasaan bahaya pun segera muncul ketika Chen Yun baru saja menstabilkan tubuhnya dan merasakan adanya sosok hitam di belakang tubuhnya. Ia pun segera melirik dan benar saja sosok hitam bersiap dengan segel yang segera dilesatkan ke arah punggungnya. Xiaoyan segera melepaskan teknik Shift Living Seal yang mengarah langsung ke punggung Chen Yun. Cahaya giok segera melesat ke titik fatal di punggung Chen Yun membuat ia pun seketika menjadi pucat. Tanpa daya, Chen Yun pun segera membalikan badan dan mengeluarkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Tabrakan pun segera terjadi dengan energi dan gelombang liar yang menyerbu ke segala arah. Xiaoyan pun segera mundur beberapa langkah sementara Chen Yun hanya mundur satu langkah. Meskipun begitu, saat ini wajah Chen Yun benar-benar sangat pucat dengan kelelahan yang melanda tubuhnya. Benar-benar sial bagi Chen Yun yang baru saja menstabilkan tubuhnya namun merasakan kekuatan liar yang segera menghantam tubuhnya. Seketika Chen Yun pun terpental dengan seteguk darah yang kembali keluar. Tubuhnya pun terseret hingga berhenti dan kembali mengeluarkan seteguk darah. Earth Demon Puppet terus melancarkan serangan ke arah Chen Yun membuat ia pun benar-benar kepayahan. Earth Demon Puppet pun segera menghampiri Chen Yun kemudian meraih lengannya. Ia segera mematahkan jari Chen Yun dan mengambil cincin penyimpanan dari jarinya. Teriakan kesedihan pun benar-benar keluar dari mulut Chen Yun setelah merasakan retakan di jarinya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera menarik Earth Demon Puppet dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan bersama cincin yang ia dapatkan. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak kemudian berteriak berterima kasih kepada Chen Yun atas hadiah yang telah ia berikan. Sayap giok segera keluar dari punggung Xiaoyan dan mengepak lalu Xiaoyan pun melesat pergi. Bersamaan dengan itu Chen Yun mengeluarkan seutas darah dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Kecepatan darah benar-benar dapat melampaui kecepatan Xiaoyan hingga akhirnya darah pun menembus tubuh Xiaoyan. Namun tidak ada efek apapun yang dirasakan Xiaoyan setelah darah tersebut masuk ke tubuhnya. Chen Yun segera berteriak bahwa ia telah memasukkan segel darah petir ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan begitu mereka akan mengetahui keberadaan Xiaoyan dan akan segera menemukannya. Xiaoyan pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han sebelum akhirnya ia pun benar-benar melesat pergi.
Singkat cerita, Xiaoyan pun benar-benar telah meninggalkan kota Tianbei dan memperlambat kecepatannya. Xiaoyan menoleh ke belakang dan segera menghela nafas lega setelah menyadari tidak ada yang mengikutinya. Xiaoyan pun segera mencari tempat di tengah-tengah hutan dan berhasil menemukan gua kemudian masuk ke dalamnya. Xiaoyan segera menutup gua dengan batu agar keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada sosok yang masuk ke dalam gua. Setelah merasa aman, Xiaoyan pun segera beristri jahat dan berpikir bahwa kali ini ia benar-benar telah menyinggung pavilion petir angin. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak merasa takut mengingat Central Plains merupakan tempat yang sangat besar dan ia dapat bersembunyi dimanapun. Setelah itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan cincin penyimpanan perak putih yang telah ia dapatkan dari Chen Yun. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam cincin penyimpanan, namun ternyata cincin penyimpanan tersebut pun memiliki jejak spiritual yang cukup kuat. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan spiritual yang lebih besar dan berhasil mengusir jejak spiritual di dalam cincin. Sementara itu di sisi lain, Chen Yun yang sedang duduk bersila di arena kota Tianbei segera membuka matanya yang terpejam. Ia merasakan keterkejutan setelah menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Ia pun segera bergumam bahwa ia akan benar-benar menemukan Xiaoyan kemudian membunuhnya. Mendengar gumaman tersebut, Hong Tianchen segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Chen Yun. Dengan marah, Chen Yun segera berkata bahwa jejak spiritual di cincin penyimpanannya telah dihancurkan oleh bajingan kecil tersebut. Hong Tianxiao seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Chen Yun. Wajahnya segera berubah dan berkata bahwa bocah tersebut hanya memiliki kekuatan di tingkat dohuang. Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan jejak spiritual yang dimiliki oleh seorang dozong? Meskipun boneka silver tersebut terlihat kuat, namun itu tidak memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Mendengar hal itu, Chen Yun segera berkata bahwa ia tidak mengetahui teknik apa yang digunakan oleh bocah tersebut. Ia segera berkata bahwa jika ia telah pulih, maka ia akan segera pergi bersama dengan Hong Tianxiao untuk menemukan Xiaoyan. Setelah itu ia pun akan benar-benar berusaha untuk membunuh bocah bajingan tersebut di hadapannya. Chen Yun lanjut berkata bahwa ia juga telah mengirim berita ke Wind Lightning Pavilion dan kemungkinan beberapa ahli akan segera bergegas untuk membantu. Pada saat itu bocah kecil bajingan tersebut pasti akan kesulitan untuk melarikan diri. Kembali ke Xiaoyan yang duduk bersila memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk membungkus cincin penyimpanan milik Chen Yun. Tak lama setelah itu gulungan silver pun keluar dan Xiaoyan segera menerimanya. Seketika Xiaoyan merasakan sepertinya ada keanehan yang tersembunyi dari gulungan tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun memerintahkan Earth Demon Puppet untuk membuka gulungan tersebut sementara ia sedikit mundur. Setelah gulungan dibuka, benar saja kilatan energi listrik yang sangat kuat segera melesat dan menghantam Earth Demon Puppet. Tubuhnya pun terpental menghantam dinding gua membuat Xiaoyan pun merasa terkejut. Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa ia telah beruntung karena tidak membuka paksa gulungan tersebut. Akhirnya gulungan pun terbuka dan terbang melayang di hadapan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menghampiri gulungan dan membaca isi di dalamnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan cepat masuk ke dalam gulungan tersebut dan Xiaoyan telah berada di ruang lain. Ruang gelap yang dipenuhi dengan energi listrik yang berhamburan dan membentuk sebuah tulisan. Dengan segera Xiaoyan pun mengingat semua tulisan yang ada di sana dan memasukkan ke dalam kepalanya. Setelah beberapa menit berlangsung, Xiaoyan pun segera membuka matanya yang terpejam. Xiaoyan terkejut setelah menyadari sepertinya ada keanehan dari konstruksi huruf di dalam gulungan tersebut. Xiaoyan seketika berpikir tidak mungkin bahwa gulungan tersebut adalah gulungan palsu mengingat gulungan tersebut dibawa oleh Chen Yun yang merupakan salah seorang tetua. Akhirnya Xiaoyan pun kembali memejamkan mata dan berfokus pada tulisan yang ada di dalamnya. Setelah agak lama, Xiaoyan pun kembali membuka mata dan menyadari bahwa teknik gulungan tersebut memang teknik gulungan yang asli. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa sepertinya teknik gulungan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan disimpan di masing-masing tetua. Xiaoyan juga menyadari bahwa tindakan tersebut memang efektif untuk menyimpan teknik gulungan yang rahasia. Xiaoyan pun berpikir jika ia memiliki waktu di masa depan, maka ia akan berusaha untuk mencari teknik yang tersisa dari gulungan tersebut. Teknik 3000 tubuh ilusi petir merupakan harta paling berharga dari Wind Lightning Pavilion.
Dikabarkan bahwa teknik tersebut adalah teknik Do yang diturunkan dari zaman kuno dan memiliki kekuatan di kelas di tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, maka seseorang memungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi kilat. Tubuh ilusi petir ini memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, maka tubuh ilusi tidak akan dapat dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata, yakni sebanding dengan kelas Tian. Seketika Xiaoyan pun terkejut menyadari efek yang ditimbulkan setelah seseorang berhasil mempelajari teknik tersebut. Sungguh tak terduga bahwa pavilion petir angin benar-benar memiliki harta karun yang seperti itu. Selama seseorang berhasil mempraktekannya, maka seorang dozun akan setara dengan 2 orang dozun. Setelah menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian bergumam bahwa ia benar-benar harus berterima kasih pada orang tua tersebut. Jika tidak, maka Xiaoyan tidak akan mengetahui rahasia di balik gerakan 3000 kilat miliknya. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali memasukkan gulungan ke dalam cincin dan memasukkan cincin ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Bingung kan lo? Xiaoyan segera berpikir saat ini yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di dalam tubuhnya. Jika tidak, maka keberadaannya akan diketahui oleh Chen Yun dan hal itu pasti akan merepotkan. Akhirnya Xiaoyan pun memejamkan mata dan berfokus mencari keberadaan dari segel darah petir tersebut. Setelah agak lumayan lama, Xiaoyan tidak berhasil menemukan apa-apa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Akhirnya Xiaoyan pun memfokuskan api surgawi untuk menelusuri keberadaan dari segel tersebut. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan pun menemukan keberadaan segel dan merasa sedikit lega. Xiaoyan pun segera memfokuskan api hijau giok untuk membungkus segel darah yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan pertahanan dari segel darah memang cukup menakutkan, namun hal itu masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang aneh. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya segel darah petir pun mulai pucat dan menguap menjadi ketiadaan. Setelah itu, Xiaoyan pun berpikir mengapa memerlukan waktu yang cukup lama untuk api surgawi membakar darah tersebut. Xiaoyan mengira sepertinya hal itu dikarenakan kekuatan Xiaoyan yang masih lemah. Xiaoyan pun berpikir tampaknya saat ini Xiaoyan harus benar-benar meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiaoyan pun seketika teringat bahwa ia memiliki Mighty Huang Pil yang efeknya sangat berguna bagi seorang Do Huang. Seorang ahli di tingkat Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya 1 hingga 2 bintang setelah mengkonsumsi pil tersebut. Namun seseorang hanya dapat mengkonsumsi pil tersebut 1 kali selama hidupnya. Beruntung Xiaoyan belum pernah mengkonsumsi pil tersebut dan melihat dari situasi saat ini, maka sepertinya Xiaoyan harus menggunakan pil tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun caranya, Xiaoyan harus segera menembus ke tingkat Dozong, dan jika hanya mengandalkan kekuatan di tingkat Do Huang, maka tidak akan cukup untuk menjelajahi dataran tengah. Setelah itu, Xiaoyan pun berdiri kemudian memasukkan Earth Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun berjalan ke arah mulut gua, namun tiba-tiba suara menggelegar segera terdengar. Suara tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk keluar hingga akhirnya membuat Xiaoyan pun terkejut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sungguh tak terduga Chen Yun benar-benar berhasil menemukan dirinya. Ekspresi Xiaoyan menjadi jelek setelah menyadari jika Chen Yun berhasil sampai, maka Hong Tianxiao juga akan sampai di sini. Xiaoyan benar-benar kebingungan bagaimanakah cara ia untuk menghadapi 2 elit Dozong sekaligus. Tak lama setelah pemikiran tersebut, hal tak terduga pun terjadi di mana Xiaoyan mendengar bisikan dari dalam kepalanya. Suara tersebut tertawa kemudian berkata sungguh tak terduga bahwa ia akan bertemu dengan Xiaoyan dalam kondisi yang sangat menyedihkan setelah ia terbangun. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun terkejut dan harapan yang dipenuhi dengan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Sementara itu di luar gua, banyak sosok telah menggantung di langit memperhatikan ke arah gua. Hong Tianxiao segera berkata kepada Chen Yun bahwa bukankah ia berkata bocah tersebut telah disambar oleh segel petir miliknya. Seharusnya Chen Yun dapat mendeteksi tempat di mana bocah tersebut bersembunyi. Hong Tianxiao pun dengan kesal bertanya di manakah bocah tersebut bersembunyi. Ekspresi Chen Yun pun sedikit suram saat ini karena ia telah menyadari sebelumnya koneksi antara segel darah dengan dirinya telah melemah. Saat ini ia benar-benar merasakan kebingungan karena koneksi segel darah miliknya telah benar-benar menghilang.
Ia pun segera berkata bahwa ia tidak mengetahui jenis metode apa yang digunakan oleh bocah tersebut hingga dapat melepaskan segel darah petir miliknya. Menanggapi hal itu, Hong Tianxiao pun menjadi kesal kemudian berkata jika tahu seperti ini maka ia akan langsung mengejar Xiaoyan. Di sisi lain, Chen Yun juga merasa sangat kesal dan berkata bahwa jika ia tidak ditahan oleh boneka tersebut maka ia akan dapat mengejar Xiaoyan. Chen Yun lanjut berkata bahwa Hong Tianxiao benar-benar tidak mengetahui kekuatan dari manusia silver milik Xiaoyan. Jika mereka memiliki kesempatan, maka Hong Tianxiao harus benar-benar mencoba kekuatan dari boneka tersebut. Mendengar hal itu, Hong Tianxiao pun segera berkata bahwa ia akan menghabisi boneka tersebut ketika kesempatan itu tiba. Setelah itu, Chen Yun pun memerintahkan semua pasukan untuk turun dan memeriksa tempat di sekitaran gua. Para ahli pun segera mengikuti perintah dari Chen Yun dan melesat turun kemudian mencari keberadaan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, dua sosok segera sampai di lokasi di mana Hong Tianxiao dan Chen Yun menemukan keberadaan Xiaoyan. Han Sui segera bertanya kepada Han Qi apakah mereka akan berhasil menemukan keberadaan Xiaoyan. Han Qi segera berkata bahwa ia tidak mengetahui apakah mereka akan berhasil menemukan Xiaoyan atau tidak. Hal yang saat ini dapat mereka lakukan hanyalah memperhatikan situasi dan berharap Xiaoyan akan selamat. Tak lama setelah itu, terdengar ledakan dari jarak yang cukup jauh membuat Han Sui seketika menoleh dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah berhasil ditemukan. Sementara itu di sumber ledakan sosok pemuda pun keluar dari dalam gua, kemudian Chen Yun bertanya sampai kapankah ia akan bersembunyi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang baru saja keluar gua segera berkata tampaknya ketua Chen Yun benar-benar membenci dirinya hingga membawa banyak ahli ke sini. Di sisi lain, Hong Tianxiao segera berkata bahwa ia telah berjanji kepada Hong Li untuk membawa tubuh Xiaoyan kembali. Setelah itu mereka akan merobek-robek tubuh Xiaoyan karena telah melukai banyak anggota dari klan Hong. Mendengar perkataan mereka berdua, Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin kemudian berkata karena mereka telah kesini maka Xiaoyan akan segera mengambil nyawa mereka. Baik Hong Tianxiao maupun Chen Yun seketika terkejut mendengar perkataan Xiaoyan yang benar-benar sangat sombong. Setelah itu, Chen Yun berkata kepada Hong Tianxiao bahwa ia harus menghadapi boneka silver milik Xiaoyan. Sementara Hong Tianxiao berhadapan dengan manusia silver, maka ia akan menangkap Xiaoyan dengan beberapa ahli yang ada. Hong Tianxiao pun mengangguk hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan manusia silver miliknya. Xiaoyan segera melambaikan tangannya ke arah Hong Tianxiao dan memerintahkan manusia silver untuk membunuhnya. Seketika, Earth Demon Puppet pun segera melesat ke arah Hong Tianxiao yang tiba-tiba berubah menjadi pucat. Hong Tianxiao pun seketika tertawa dingin kemudian berkata bahwa ia benar-benar ingin mengetahui seberapa hebat kekuatan dari boneka silver tersebut. Akhirnya mereka pun segera melakukan kontak dan berpindah ke sisi lain. Hong Tianxiao segera mengeluarkan pedang besarnya yang dilesatkan ke arah Earth Demon Puppet. Pedang besar pun segera menghantam tubuh si boneka membuat Hong Tianxiao seketika terkejut. Ia benar-benar tak menduga bahwa tubuh dari si boneka sangatlah keras. Pertempuran pun segera berlanjut sementara di sisi lain Chen Yun menatap tajam ke arah Xiaoyan. Chen Yun segera berkata karena Xiaoyan telah mematahkan jarinya maka ia akan mematahkan seluruh tulang yang ada di tubuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya kaki Xiaoyan menginjak tanah dan tubuhnya segera bangkit. Xiaoyan segera bergumam dan meminta tolong kepada Tuan Yao untuk meminjamkan kekuatannya sementara waktu. Sesaat kemudian cincin putih salju di jari Xiaoyan pun bergetar dengan lembut. Segera kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan membuat energi liar melonjak ke segala arah. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya pun seketika perlahan terdistorsi. Aura mengerikan yang sangat besar segera terasa oleh semua orang hingga akhirnya mereka pun terkejut. Chen Yun, para ahli dari klan Hong, bahkan hingga ke Hong Tianxiao seketika ternganga setelah merasakan energi liar yang mengerikan dari Xiaoyan. Energi liar melonjak berlama-lama di tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya kembali menyusut masuk. Xiaoyan pun segera menundukkan pandangannya kemudian bertanya kepada Chen Yun apakah ia tidak jadi untuk mematahkan seluruh tulang di dalam tubuh Xiaoyan.
Mendengar pertanyaan terkejut, Chen Yun pun masih belum pulih dari keterkejutan dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba bocah tersebut menjadi begitu kuat. Melihat aura yang ia keluarkan, kemungkinan ia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Dozong. Chen Yun bertanya-tanya apakah kekuatan itu nyata atau hanya tipuan agar mereka takut dan berlari pergi. Chen Yun pun berpikir jika Xiaoyan menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatan, tidak mungkin kekuatannya akan melesat sejauh itu. Saat ini ia benar-benar merasakan kebodohan dan kebingungan tentang apa yang ia hadapi di depannya. Akhirnya Chen Yun pun segera pulih kemudian berkata bahwa ia akan melihat apakah kekuatan Xiaoyan ini nyata atau hanya tipuan. Kilatan dingin segera melintas di mata Chen Yun, kemudian ia pun segera mengepalkan tinjunya dan melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan masih terlihat tenang sebelum akhirnya ia pun melambaikan tangan. Kekuatan spiritual segera melonjak sebelum akhirnya menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 meter. Bola meriam tersebut pun segera dihempaskan dan ledakan segera terjadi dengan gelombang energi yang sangat besar. Tak lama setelah ledakan, sosok tua pun muncul dengan cara yang sangat menyedihkan sebelum mundur dengan sangat cepat. Kejutan benar-benar memenuhi wajah Chen Yun setelah ledakan barusan terjadi. Ia jelas menyadari bahwa serangan sebelumnya memberitahukan dirinya bahwa aura agung yang ada di tubuh Xiaoyan benar-benar kekuatan asli seorang Dozong. Chen Yun dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan berasal dari kekuatan spiritual yang bahkan alkemis di tingkat 7 saja akan mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Chen Yun pun seketika bertanya-tanya latar belakang apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan. Merasa tidak akan menang melawan Xiaoyan, akhirnya Chen Yun pun memerintahkan semua orang untuk segera mundur dan melawan Xiaoyan di lain waktu. Chen Yun pun segera membalikan tubuhnya kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 kilat dan segera menjadi bayangan. Tubuhnya pun segera melesat melarikan diri keluar hutan, membuat Hong Tianxiao seketika kebingungan. Hong Tianxiao pun bertanya-tanya apakah yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Ia jelas merasakan kekuatan agung yang sangat besar hingga menembus langit, membuat ia juga terkejut. Akhirnya Hong Tianxiao segera membentuk perisai pedang merah untuk menahan pergerakan Earth Demon Puppet dan dirinya bergegas kabur. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera tertawa dingin kemudian bertanya apakah mereka ingin kabur. Xiaoyan jelas menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki saat ini memiliki keterbatasan dan oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Dengan segera Xiaoyan pun melambaikan tangannya ke arah Chen Yun yang melarikan diri dan seketika ruang gelap 1000 meter pun terbentuk. Kekuatan spiritual yang muncul dari ruang spasial segera menghantam Chen Yun hingga akhirnya mundur. Namun sebelum ia dapat menstabilkan diri, tiba-tiba sosok hitam telah berada di belakangnya. Tinju yang dilapisi dengan kekuatan spiritual segera menghantam tubuh Chen Yun hingga akhirnya ia pun terpental. Seteguk darah seketika keluar bersamaan dengan tubuh Chen Yun yang menghantam tanah dan terseret menyapu hutan. Chen Yun benar-benar menggunakan semua kekuatannya untuk mulai menstabilkan tubuhnya setelah terkena serangan keras dari Xiaoyan. Pukulan keras dari Xiaoyan saat ini benar-benar membuat Chen Yun jatuh dalam keadaan terluka parah. Chen Yun pun segera berpikir jika hal ini terus berlanjut maka ia akan benar-benar mati di tangan Xiaoyan. Ia pun segera mengeluarkan kekuatan yang tersisa untuk kembali melarikan diri. Namun baru saja ia hendak melarikan diri, tiba-tiba sosok hitam kembali berada di hadapannya. Chen Yun pun segera berkata bahwa Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskan Xiaoyan jika ia membunuh Chen Yun. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Wind Lightning Pavilion tidak akan membiarkan Xiaoyan meskipun ia melepaskan Chen Yun. Seketika Chen Yun pun mengeluarkan beberapa ledakan kilat sebelum akhirnya tubuhnya kembali melesat menuju hutan. Namun baru saja ia melarikan diri, tiba-tiba sosok hitam telah berada di hadapannya. Sebuah kaki dengan kekuatan spiritual yang dahsyat segera menghantam tubuh Chen Yun hingga akhirnya ia kembali mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya seketika terhempas mematahkan banyak pohon yang menghalangi jalur lesatannya. Sementara itu di sisi lain di atas langit, Hong Tianxiao melihat Chen Yun yang benar-benar tidak bisa membalas. Tak lama seorang ahli yang telah diundang oleh klan Hong bertanya apakah mereka harus turun untuk membantu.
Hong Tianxiao segera berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot untuk membantu mengingat kekuatan bocah tersebut sangat luar biasa. Hong Tianxiao pun segera melambaikan tangannya kemudian memerintahkan semua orang untuk mundur dari medan pertarungan. Kembali ke Chen Yun yang benar-benar kepayahan dan sulit untuk bergerak. Tak lama setelah itu, sosok hitam kembali muncul di hadapan Chen Yun kemudian bertanya apakah Chen Yun masih dapat berlari. Chen Yun dengan marah segera berkata karena Xiaoyan ingin membunuhnya maka ia akan menyeret Xiaoyan untuk mati bersama. Tanpa basa-basi Chen Yun pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang membengkak membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera melesat ke langit kemudian mengarahkan tangannya ke arah Chen Yun. Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik segel spasial dan ruang di sekitar Chen Yun pun tiba-tiba berfluktuasi. Riak menyebar ke segala arah hingga akhirnya membentuk penjara spasial yang menyelimuti tubuh Chen Yun. Bersamaan dengan itu, tubuh Chen Yun yang membengkak pun akhirnya meledak di dalam penjara spasial. Kekuatan ledakan benar-benar menakutkan hingga akhirnya kekuatan spasial pun tidak dapat menahannya. Segera gelombang liar menyapu ke segala arah membuat Xiaoyan pun melesat ke langit yang lebih jauh. Gelombang dahsyat benar-benar membuat gunung-gunung bergetar dan pepohonan seketika hancur. Sementara itu di sisi lain Hong Tianxiao yang telah melarikan diri dari pegunungan juga merasakan badai energi yang menakutkan. Ia segera berkata sungguh tak terduga bahwa Chen Yun benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Chen Yun lanjut berkata bahwa kekuatan bocah ini benar-benar sangat aneh. Setelah berhasil membunuh Chen Yun, maka pavilion petir angin takkan membiarkan bocah tersebut lolos. Hong Tianxiao pun tersenyum sinis kemudian melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk kembali pergi.